Selamat hari Senin, selamat beraktivitas. Hari ini saya percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan beri bagi setiap kita. Hari ini saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, saudara semua. Kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan, belajar bersama-sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kita. Firman Tuhan adalah pegangan bagi setiap kita untuk kita menjalani segala aktivitas kita. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan dalam konteks Matius 6 ayat 6 ini, dia mengajarkan kepada kita untuk berdoa secara pribadi. Doa itu ada dua. Secara korporat sering kita sebut doa syafaat. Secara korporat, secara bersama-sama. Dan yang kedua adalah secara pribadi. Nah, ketika kita berdoa secara pribadi, Tuhan menganjurkan bagi setiap kita, mengajar bagi setiap kita untuk masuk ke dalam kamar kita, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa kita. Tuhan mengajar kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ada dua hal di sini yang akan saya jelaskan bagi setiap kita. Kenapa Tuhan menganjurkan kita untuk berdoa di tempat yang kamar yang tidak dilihat orang, yang tidak didengar orang, hanya Bapa yang mendengar, hanya Bapa yang melihat. Yang pertama, ketika kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan di dalam kamar, kita akan menarik perhatian Tuhan. Kita tidak berusaha menarik perhatian orang dengan doa kita yang begitu indah, yang begitu panjang lebar, yang begitu bertele-tele. Tidak, yang Tuhan mau apa? Cukup kita berdua dengan Bapa. Kita berdoa menarik perhatian Tuhan. Sebab firman Tuhan ada yang berkata seperti ini. Tuhan jauh lebih rindu mencari kita daripada kita. Artinya gini, Tuhan jauh lebih semangat untuk berjumpa dengan kita. Cuma kadang-kala kita yang tidak bersemangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, baik semua, ketika kita berdoa secara pribadi, ini bukan penyembahan. Berdoa, menyampaikan isi hati kita, pergumulan kita di hadapan Bapa. Berdoalah di tempat yang tersembunyi. Tariklah hati Tuhan. Bawalah hatimu selaras dengan hati Tuhan, sehingga kau mendengar suara Tuhan. Ketika kita berdoa secara pribadi, menyampaikan isi hati Tuhan, isi hati kita kepada Tuhan, lebih mudah ketika kita di kamar mendengar suara Tuhan, bukan mendengar suara yang lain. Coba bayangkan kalau kita berdoa di ruang tamu, apa yang terjadi kalau kita punya anak? Anak kita akan berusaha mengganggu kita sehingga kita tidak bisa benar-benar fokus di situ. Nah, oleh sebab itu Tuhan katakan, berdoalah di kamarmu, tutuplah pintu, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Seperti contoh di dalam Alkitab ketika Yesus dalam pergumulannya yang berat, dia datang ke Taman Getsemani di bukit yang paling tinggi. Sendirian dia berdoa kepada Bapa. Dia sampaikan isi hatinya kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Yesus bukan hanya mengajar, tapi dia memberi teladan, memberi contoh bagi setiap kita untuk kita selaras dan sepikiran dengan Tuhan. Oleh sebab itu, poin yang pertama dari ayat ini, Matius 6 ayat 6, mari kembali fokus di hadapan Tuhan. Tarik perhatian Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan ingin kita berdoa bersama-sama di gereja, tapi ada kalanya kita berdoa secara pribadi di kamar, di ruang tersembunyi? Karena Tuhan ingin kita fokus. Fokus itu penting, Pak. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu, fokus kita banyak, apa yang kita kerjakan itu sungguh tidak akan maksimal. Nah, yang Tuhan mau, ketika kita datang mencari Tuhan, berdoa, menyampaikan keluh kesah kita, datanglah ke kamar, sehingga apa? Kita bisa fokus mata kita tertuju kepada Tuhan. Seluruh aspek hidup kita tertuju kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan ketika kita dilihat orang atau didengar orang. Sampaikan itu
kepada Bapa di surga. Jangan cari pujian orang lain karena doa-doa kita yang bagus, tapi carilah pujian Tuhan. Datanglah di tempat yang tersembunyi. Mungkin akhir-akhir ini kau mengalami masalah yang berat. Percayalah semua, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap keluh kesah kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Oleh sebab itu, jangan pergi kemana-mana. Carilah Bapamu yang di surga. Kita anaknya, Dia Bapa kita. Dia siap mendengar setiap pergumulan kita. Dia siap mendengar segala doa kita. Saya percaya ketika kita datang mencari Tuhan, kita berdoa. Setelah berdoa, saya percaya setiap kita akan mengalami kelegaan yang luar biasa. Seperti yang dialami Hana. Pergumulan dia begitu berat, tetapi ketika dia datang mencari Tuhan, dia berdoa, dia curahkan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Ada kelegaan, bahkan mujizat terjadi dalam kehidupan. Saya percaya bahwa semua mari setiap hari bangun jam doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Bapa di surga. Saya percaya Bapa di surga mendengar, bahkan menolong lebih dari apa yang kita doakan. Terima kasih. Inilah renungan kita. Saya percaya ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menikmati hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita.